Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku. Saat ini Ibu ingin membagikan materi yang harusnya kami sampaikan kemarin di hari Minggu, terkait dengan tanggung jawab Ibu di sisi yang lain, karena memang itu tidak bisa kami tinggalkan, maka Ibu akan menggantikan materi untuk yang kemarin itu dengan video. Semoga apa yang akan saya sampaikan hari ini bisa dipahami. Kalaupun masih nanti kalian belum paham, bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Untuk materi kali ini tetap dalam materi mata kuliah manajemen resiko, dan Ibu akan membahas dengan judul pengukuran resiko bisnis. Bentar ya, ini kaitannya dengan materi yang belum muncul. Slide yang belum muncul. Nah, untuk matkul yang kedua ini saya akan membahas tentang pengukuran resiko bisnis. Di dalam pengertian pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko-resiko yang mana yang paling relevan. Manfaat pengukuran resiko yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi. Manfaatnya untuk menentukan kepentingan relatif dari sebuah resiko yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi yang sangat diperlukan dalam upaya menentukan cara yang paling diterima dalam penggunaan sarana penanggulangan resiko. Ketika seseorang mengetahui kira-kira dalam usaha bisnisnya mengandung resiko, maka resiko itu seberapa besar yang akan terjadi di dalam usaha, di dalam bisnis kita atau perusahaan yang kita jalani. Kemudian informasi dari beberapa mungkin pemahaman informasi dalam menyelesaikan resiko, kira-kira yang paling bisa diterima untuk menyelesaikan resiko itu apa, gitu. Menggunakan sarana yang seperti apa. Misalnya di dalam bisnis lembaga keuangan, kita mengetahui bahwa resiko yang paling besar misalnya itu terjadinya ras gitu ya. Terjadinya ras itu artinya pengambilan tabungan besar-besaran dengan jangka waktu yang pendek dan itu tidak terpenuhi misalnya. Kemudian kira-kira apa yang menjadi yang akan bisa yang diperlukan ketika untuk menyelesaikan masalah ras. Nah, maka itu menjadi pilihan bagi pemilik perusahaan untuk mengambil informasi mana yang tepat. Kalau misalnya seperti pengalaman yang sudah Ibu lewati, bahwa terjadinya ras itu karena biasanya karena sebuah ketidakpercayaan masyarakat. Misalnya penarikan tabungan yang besar-besaran dilakukan oleh sebagian besar pemilik tabungan di tempat kami atau di koperasi itu karena ada informasi yang tidak bagus
terhadap internal kami. Di luar maksudnya orang eksternal atau anggota mendengar sesuatu yang tidak bagus di dalam perusahaan. Misalnya ada satu masalah gitu loh yang sampai terdengar oleh anggota gitu. Sehingga membuat mereka cemas. Mereka cemas misalnya. Itu menjadi penanggulangan bagaimana biar itu tidak terjadi. Jadi manfaatnya mengukur resiko itu salah satunya itu menentukan seberapa besar resiko yang akan dihadapi di dalam usaha. Yang kedua, bagaimana memilih memilih sebuah cara dalam menanggulangi masalah yang akan dihadapi. Kemudian dimensi yang akan diukur. Yang pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Kalau misalnya ketika kita punya usaha, kira-kira seberapa kalikah atau frekuensi seberapa banyakkah masalah yang akan terjadi di dalam sebuah proses usaha. Misalnya pembuatan keripik ya, pembuatan keripik singkong. Frekuensi atau berapa kali yang akan terjadi ketika kita membeli sebuah bahan baku. Dari sekian kali memesan bahan baku kepada penjual bahan baku, dari 10 kali biasanya ada terjadi bahan yang tidak bagus atau maksudnya ketela pohonnya tidak bagus, itu berapa kali. Seperti itu. Sehingga kemungkinannya ketika kita memiliki bahan baku yang tidak bagus sudah ketahuan, maka kita harus memiliki bahan baku cadangan untuk memproduksi jumlah yang banyak. Seberapa kali. Kemudian yang berikutnya tingkat kegawatan atau disebut dengan severity atau keparahan dari kerugian. Sehingga kita akan mengantisipasi ketika masalah yang satu itu bisa diselesaikan atau mungkin kerugian yang maksudnya yang akan ditanggung karena sebuah tingkat kegawatan atau keparahan. Waduh, ini terlalu ini sehingga kita akan mengalami kerugian yang luar biasa misalnya. Itu gawat-gawat ya, jadi bahasanya jadi Jawa gawat. Kemudian dari dua dimensi tersebut yang paling tidak diketahui, pertama nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Tidak diketahui. Jadi kemudian nilai rata-rata dari kerugian itu pada satu periode anggaran dalam satu proses misalnya kerugian yang akan terjadi itu berapa, itu yang tidak bisa diketahui. Kemudian varian nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain turun naiknya itu juga tidak bisa diketahui. Kemudian yang berikutnya dampak keseluruhan kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau direstesi dari tidak. Jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Jadi hal-hal yang mungkin tidak bisa diprediksi secara jelas itu salah satunya nilai rata-rata kerugian selama periode, kemudian varian macam nilai kerugian pada periode anggaran, kemudian dampak keseluruhan dari kerugian terutama kerugian yang ditanggung sendiri. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan dalam dimensi pengukuran, satu, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari sebuah kerugian potensial lebih penting daripada frekuensi. Berarti paling yang orang memandang itu pandangan seseorang pengusaha atau manajer itu lebih memperhatikan kegawatan yang terjadi, kerugian dari kegawatan dibanding dengan frekuensi. Kalau frekuensi mungkin bisa dikurangi, jadi kalau misalnya 10 kali bisa dikurangi sampai 3 kali sehingga menjadi hanya 7 kali. Tetapi kalau misalnya kegawatan itu mendesak, mendadak gitu loh, yang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian
yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap situasi finansial perusahaan. Yang berikutnya, dalam pengukuran kerugian manajemen resiko, juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan, exposures yang lain dan yang tidak terkena peril. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Berikutnya yang kelima, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian penting, perlu diperhatikan angka waktu dari suatu kerugian di samping juga nilai rupiah. Yang berikutnya, berdasarkan dimensi frekuensi ada 4 kategori kerugian. Jadi frekuensi kerugian itu yang pertama almost nil, yaitu kerugian yang kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali. Probabilitas terjadi mendekati nol. Ini kalau mungkin di dalam praktek dalam kebiasaan, jika kita membuka toko, gitu ya, membuka toko, yang paling resikonya paling kecil gitu di dalam usaha ya, bukan kerugian kegawatannya. Artinya bahwa yang mendesak, yang kiranya tidak diprediksi, itu salah satunya adalah toko emas. Jadi toko emas itu sangat nihil sekali terjadi kerugian. Misalnya dia menjual, dia untung, dia membeli juga untung. Itu artinya bahwa tidak ada barang yang terbuang dan tidak ada yang expired gitu. Sehingga ketika tidak dijual pun dengan menimbun barang misalnya itu pun tidak terjadi kerugian karena nilai emas itu seringkali naik daripada barang-barang yang lain. Kalau barang yang lain itu biasanya sudah tidak tren, itu pasti tidak ada harganya meskipun baju gitu ya. Apalagi makanan, kalau makanan itu pasti kalau sudah tidak laku dan kemudian basi pasti dibuang. Yang kemudian slack itu adalah resiko yang kemungkinan terjadinya kecil. Di sini mungkin bahasa lebih gampangnya contoh toko kelontongnya. Toko kelontong itu seperti toko misalnya kebutuhan yang terkait dengan sampo, pasta gigi, atau mungkin kebutuhan yang lain tapi bukan sembako. Itu resikonya kecil karena mungkin masa expirednya juga tidak terlalu cepat, masih lama 1 tahun 2 tahun misalnya gitu, sehingga kalau kita bisa memprediksi eh, apa ya ketika kulaan itu jangan banyak-banyak mungkin itu juga tidak resikonya juga kecil. Kemudian moderator atau moderat yaitu resiko yang bisa terjadi dalam waktu dekat, artinya ada resiko gitu. Toko sembako itu memang laris tapi juga ada sedikit expired ya. Kalau misalnya menjamur seperti beras itu suka menjamur dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau definite itu yaitu resiko kerugian yang biasanya terjadi. Artinya bahwa ada resiko. Ada resiko yaitu toko makanan. Toko makanan itu kalau sehari tidak laku biasanya sangat rugi ya karena bisa saja basi dan sebagainya. Itu kalau menurut dimensi frekuensi. Sering terjadi itu di toko makanan. Kemudian dalam pengukuran besarnya suatu resiko sebaiknya menggunakan ukuran rupiah atau satuan. Dari hasil pengukuran resiko tersebut, maka kerugian yang menimpa perusahaan dapat dikategorikan dengan skala seperti berikut. Kalau misalnya 1 itu dianggap bahwa kerugiannya sangat kecil, kemudian nomor 2 itu dia akui sebagai kerugian kecil, 3 itu kerugian menengah, 4 kerugian besar, dan 5 kerugian sangat besar. Kabarnya gitu. Kalau misalnya kerugian sangat kecil itu kira-kira kurang lebih standarnya berapa gitu ya. Biasanya kerugian yang sangat kecil itu terjadi pada usaha yang modalnya kecil gitu loh. Sehingga ketika ruginya
ruginya kalau dinilai rupiah ya kecil lah. Tapi kalau yang kerugiannya sangat besar itu terjadi ketika modalnya besar, jika terjadi kerugian maka resikonya besar. Kemudian dimensi kegawatan. Yang dimaksud dengan dimensi kegawatan adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruh terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial uang yang terkait dengan keuntungan atau nilai ini. Yang pertama, kemungkinan kerugian maksimum dari setiap real, yaitu misalnya kerugian yang terburuk dari suatu real. Jadi dianggap kerugian yang besar itu yang paling buruk. Kalau lembaga keuangan itu sampai kolap, itu dianggap sebagai kerugian yang sangat buruk. Kemudian probabilitas kemungkinan maksimum dari sebuah real, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi dan besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Kalau misalnya dicontohkan di lembaga keuangan, ini bukan gulung tikar, tapi mungkin masih dalam kondisi pilot lah. Pilot artinya bahwa keuntungan yang kita dapatkan tidak bisa memenuhi biaya yang keluar, itu masih jangka pilot, rugi gitu. Itu mungkin tidak separah ketika kita mengalami bangkrut atau efeknya itu dari misalnya ras. Yang kemudian yang ketiga, keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya yang merupakan seluruh kerugian total yang terbesar, yaitu dapat menimpa perusahaan selama satu periode, biasanya 1 tahun. Nah, ini juga rugi, tetapi ini terhitung hanya dalam satu periode. Dari periode ke periode itu belum tentu. Kadang sekarang untung, kadang besoknya rugi. Nah, kerugian yang ketiga ini adalah kerugian yang terjadi dalam 1 tahun. Kalau yang pertama itu kerugian secara keseluruhan, kedua ini juga keseluruhan, tapi mempengaruhi ya, tidak dalam perhitungan 1 tahun, tapi kalau yang ketiga ini terhitung kerugian dalam 1 tahun. Kemudian berdasarkan kegawatan ada 4 kategori kerugian potensial. Yang pertama, kemungkinan kerugian yang wajar, normal loss expectancy, yaitu kerugian-kerugian yang dapat dikelola sendiri oleh perusahaan ataupun oleh umum perusahaan asuransi. Jadi kerugian yang terjadi karena perusahaan atau yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri ataupun secara umum. Misalnya terjadi klaim misalnya, sehingga pendapatan yang didapatkan yang dikeluarkan melampaui biaya yang pendapatan yang didapatkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya, probabilitas kerugian maksimum atau problem maksimum loss, yaitu kerugian yang dapat terjadi bila alat pengaman terhadap real tidak dapat berfungsi. Nah, ini sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya di asuransi itu ketika kita ada sebuah klaim tetapi mereka tidak bisa membayar, itu sangat problem maksimum gitu, karena sebagian besar produk asuransi itu terjadi masalah gitu. Tidak darah ya, karena tidak ada penarikan di asuransi itu biasanya karena adanya banyak klaim dan tidak bisa terbayarkan. Tidak ada kepercayaan lagi. Kemudian kerugian maksimum yang dapat diduga yaitu maksimum foreseeable loss, yaitu kerugian yang tidak dapat diatasi secara individu. Tapi artinya bahwa di sini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain. Nah, kalau misalnya terjadi masalah di dalam lembaga keuangan, maka kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga atau perbankan, maka bisa terselesaikan. Kemungkinan yang berikutnya adalah kerugian maksimum atau maksimum possible loss. Impossible itu tidak mungkin, kalau ini possible berarti mungkin, yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diamankan baik secara individual maupun secara umum oleh perusahaan asuransi yang tidak bisa diamankan.
Ya, hal-hal yang terkait dengan ini sih biasa asuransi. Berarti ini mungkin internal, maksimum possible yang mungkin ya. Jadi kerugian yang tidak dapat diamankan baik secara individual maupun secara umum. Ini mungkin terjadi kerugian karena pihak-pihak internal perusahaan. Nah, kemudian ada konsep probabilitas pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan probabilitas itu kemungkinan ya, dari kerugian potensial tersebut untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari sebuah kerugian potensial perlu memahami prinsip dasar teori probabilitas. Apa sih probabilitas itu? Yaitu kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Jadi misalnya sebuah kegiatan itu 10 kali kemungkinan gitu, kemungkinan terjadinya masalah atau kerugian itu misalnya 1, berarti 1/10. Kalau misalnya 2, berarti 2/10. Kalau di persentase itu 20%, kalau 1/10 itu 10%. Itu probabilitas. Kemudian konsep sample base atau event. Ini contohnya ya, sample base itu set S merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Jadi sebuah jumlah yang diamati berapa 10 kali misalnya. Misalnya jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu, suatu set S bisa terjadi dari beberapa segmen, yaitu subset atau event atau set E. Kemudian berikutnya contohnya jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum. Untuk menghitung secara cermat probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut, masing-masing set E perlu diberi bobot. Pembobotan tersebut biasanya berdasarkan pada bukti empiris dari pengalaman masa lalu. Misalnya mobil pribadi diberi bobot 2. Kemudian sedangkan mobil penumpang diberi bobot 1. Maka probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut dapat dihitung dengan rumus bila bobotnya P, probabilitas E, maka E dibanding S karena sampelnya sejumlah S. Bila bobotnya adalah P, maka E sama S sama dengan W. W itu bobot dari masing-masing event. Keterangannya P ada probabilitas terjadi event, terus kemudian set E atau event, S adalah sampel base atau set, kemudian W adalah bobot dari masing-masing event. Yang kedua atau B, kok asumsi dalam probabilitas bahwa terjadinya event tersebut akan terjadi, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Artinya kemungkinan terjadi itu sudah besar. Bahwa kejadian-kejadian adalah yang saling pilah, artinya dua event tersebut atau kecelakaan mobil dan pribadi dan mobil penumpang mungkin tidak akan terjadi secara bersamaan. Asumsi di atas membawa kita pada hukum penambahan yang menyatakan bahwa total probabilitas dari dua event atau lebih dari masing-masing event yang saling pilah tersebut. Tidak mungkin kejadian itu secara bersamaan. Ini pasti memilih kalau tidak kecelakaan mobil pribadi, pasti ada kecelakaan mobil penumpang. Itu saling pilah. Kemudian yang berikutnya bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara event yang pasti terjadi probabilitasnya 1, sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya 0. Jadi kalau tidak terjadi disebut 0, kalau terjadi itu disebut diberi probabilitas. Penafsiran tentang probabilitas. Tafsiran yang pertama yaitu timbul tafsiran tentang probabilitas 1/10. Artinya penafsiran itu berdasarkan misalnya satu gudang yang misalnya saja gudang yang dikatakan sama atau serupa pada kenyataannya tidak pernah persis serupa. Misalnya walaupun sama tetapi berbeda lokasi konstruksinya dan perawatannya. Tidak ada sesuatu yang sama gitu. Artinya bahwa hal yang dianggap
sama itu belum tentu persis, belum tentu persis. Anak kembar pun pasti ada perbedaan, baik sifat maupun sedikit mungkin selisih warna kulit, selisih sifat, selisih ada ya, pasti ada yang membedakan. Kemudian kondisi bisa berubah, peninjauan masa lalu itu untuk menyediakan sebagian besar untuk suatu penafsiran probabilitas kerugian. Kondisi bisa berubah, peninjauan masa lalu untuk menyediakan sebagian dasar untuk penafsiran probabilitas kerugian. Jadi hal yang terjadi di masa lalu itu tidak belum tentu akan terjadi untuk yang akan datang. Terus kemudian yang berikutnya menetapkan tindakan yang diambil berkenaan dengan exposure tersebut. Peristiwa yang pertama, peristiwa yang saling pilah, mutually exclusive event. Dua peristiwa yang dikatakan saling pilah adalah apabila terjadi peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Karena satunya jatuh, maka yang satunya menolong. Artinya bahwa tidak mungkin dua-duanya akan jatuh. Kemudian itu peristiwa saling pilah yang disebut tadi ya. Kemudian komponen event adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama dalam jangka waktu yang sama. Terpisah tapi terjadi bersama-sama. Metode untuk menentukan suatu komponen outcome tergantung atas apakah outcomes terpisah itu merupakan peristiwa yang bebas. Kemudian yang berikutnya peristiwa bersyarat atau conditional outcomes. Bagaimana jika dua peristiwa yang terpisah itu tidak bebas, maka perhitungan outcome probabilitasnya lebih rendah. Ini menetapkan tindakan yang bisa dilakukan, diambil berkenaan dengan ekspor tersebut. Nah, mungkin yang keempat, ini lanjutannya bahwa peristiwa yang inklusif, misalkan kita berhadapan dengan dua atau lebih peristiwa tidak mempunyai hubungan saling pilah, kita menginginkan untuk mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua peristiwa atau lebih itu. Jika peristiwa lebih dari dua, maka proses perhitungannya lebih rumit. Maka dari itu di sini akan disajikan hanya probabilitas paling sedikit satu dari peristiwa tersebut yang akan terjadi. Jika peristiwa A dan peristiwa B merupakan peristiwa yang terpisah, maka probabilitas terjadi paling sedikit satu peristiwa adalah jumlah kedua probabilitas terjadinya A dan B dikurangi dengan probabilitasnya terjadinya dua peristiwa tersebut. Misalnya P peristiwa A atau B, maka sama dengan peristiwa A ditambah B dikurangi peristiwa A atau B. Ini secara matematika lebih mudah ya. Peristiwa A itu misalnya dalam nilai gitu, maka bisa lah digunakan. Jadi artinya bahwa sebenarnya peristiwa A atau B itu sama dengan peristiwa A ditambah B dikurangi peristiwa A atau B. Nah, ini ya sebenarnya kalau menurut perhitungan kami ya, misalnya kita pakai matematika saja. 10 tambah 20. Sedangkan peristiwa atau A atau B adalah 15. 15 sama dengan 10 tambah 20 dikurang 15. Begitu ya. Artinya bahwa peristiwa A atau B itu 10 tambah 20, 30 dikurangi 15. 30 tak sisa 15, masa akal kan? Lagi peristiwa A dan B itu 6. Berarti A-nya 10, B-nya 5. 15 kurangi 6. Artinya bahwa tidak bisa sih secara matematika, tidak semudah itu ya. Nanti ya kita cari ini yang seperti apa, karena bahasanya agak rumit untuk dipahami, tapi secara matematika juga sulit.
Karena A atau B itu ada di posisi sama dengan tetapi mengurangi sebelah kanan. 10 tambah 20, 30. A dan B 15. Masih masuk akal. Ketika 30 kurang 15, maka P atau B itu jadi 15. Masih masuk akal. Tapi ketika 5 dan 10, 15. A dan B misalnya 5. 5, 15 kurangi 5. A dan B sama dengan 10 itu tidak sama dengan P, A dan B. Atau mungkin A dan B itu harus sama dengan A dan B di sebelah kanan dan kiri. Kurang paham saya, mohon maaf ini. Karena matematika dengan evaluasi yang ini saya belum begitu memahami. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ibu sebelumnya juga mohon maaf, mungkin belum begitu paham, boleh nanti kita diskusikan. Bagi kalian seorang mahasiswa tidak terlalu penting untuk mendengar hanya dari seorang dosen, tapi yang paling utama Anda belajar, nanti mungkin bisa didiskusikan, jadi kita saling sharing terkait dengan resiko yang bisa kita ambil ketika kita menjadi seorang pengusaha ataupun kita akan menjadi seorang manajerial. Karena di situ setiap usaha yang kita lakukan yang pasti ada resiko yang perlu kita perhitungkan. Sehingga pengukuran dari materi ini memang ada dan harus diperhitungkan gitu. Sehingga kita bisa menentukan seberapa besar resiko yang akan kita hadapi dalam usaha yang akan kita jalankan. Itu mungkin dari saya akhiri untuk kali ini dan kita akan berdoa tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Kau dan aku mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.